Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita membahas dan juga memprediksi Backlash tahun 2023 yang akan diselenggarakan kalau waktu Indonesia hari Minggu pagi ya, yang bisa ditonton secara resmi di Disney Hotstar. Yang jelas Backlash tahun ini berbeda dengan Backlash sebelumnya. WWE mengadakan Backlash di kota, di negara di luar Amerika, yaitu adalah Puerto Rico. Bekerja sama langsung dengan pemerintah Puerto Rico untuk mempromosikan wisata mereka. Gak tanggung-tanggung, WWE juga memberikan treatment yang luar biasa untuk warga Puerto Rico. Tentunya untuk biar menguntungkan dari segi bisnis juga ya, yaitu adalah hostnya Backlash yang sudah diumumkan jauh-jauh hari, Bad Bunny, penyanyi yang sangat terkenal yang lahir dari ataupun berangkat dari Puerto Rico. Dan juga beberapa match juga untuk treatment warga Puerto Rico. Jadi beberapa pegulat kelahiran Puerto Rico juga diadain jadi bagian utama di Backlash match card, yaitu adalah Damian Priest, jelas berhadapan langsung dengan Bad Bunny di sini, sama Zelina Vega yang berhadapan langsung dengan Rhea Ripley ya. Ada beberapa match yang tadinya saya harap akan terjadi, ternyata tidak, seperti ikut campurnya Dominic dengan Rey Mysterio untuk mungkin jadi tag team bersama Bad Bunny dan juga Damian Priest tuh gak jadi guys. Gak tahu juga kenapa alasannya ya. Yang jelas mungkin WWE mau membuat Bad Bunny sama Damian Priest ini lebih all out ya, untuk lebih bebas lagi untuk membangun dalam match yang street fight ini. Kita akan bahas nanti di match cardnya. Backlash kali ini banyak dipikir beberapa fans, termasuk teman-teman juga yang nonton watch along yang aktif di channel ini, berpikir kalau Backlash ini kok matchnya gitu-gitu doang, matchnya nggak ada yang begitu menarik. Tapi ada beberapa yang mungkin saya tunggu ya pertandingannya, yang mungkin akan mencuri perhatian dan juga membuat Backlash menjadi cukup menarik. Tapi match sampah sudah terlihat jelas ada ya guys ya. Oke deh, kita langsung mulai saja pembahasannya dari match yang besar dulu ya, yaitu adalah matchnya Brock Lesnar melawan Cody Rhodes. Untuk segi cerita saya bahas sedikit. Jadi Cody Rhodes itu habis kalah dari Roman Reigns. Kemudian di Raw After Mania dia menantang Roman Reigns untuk match, tapi Roman Reigns gak mau rematch lagi. Udah jelas kalah, dia harus back of the line lagi, balik. Terus akhirnya Cody Rhodes maunya menantang Roman Reigns saja, main match aja pokoknya malam ini. Dia masih kesal pokoknya, nggak championship nggak apa-apa. Agak konyol memang ya. Paul Heyman memberikan saran untuk memberikan ini, saya kasih match tag team aja untuk main event malam ini. Solo dan Roman Reigns melawan Cody Rhodes dan partner pilihanmu. Ternyata beberapa saat kemudian keluarlah Brock Lesnar yang sangat terlihat bersahabat untuk mendampingi Cody Rhodes untuk match main event di malam itu. Terjadilah schedule match Cody Rhodes, Lesnar melawan Roman Reigns dan Solo Sikoa. Ternyata pada saat matchnya Brock Lesnar baru aja diumumin mau siap match, Brock Lesnar langsung F5 Cody dan menghajar Cody bertubi-tubi habis-habisan, dan matchnya cancel. Roman Reigns sama Solo pergi, habis Cody sama Brock Lesnar, dan Brock Lesnar turn heel turn ya di sini, dan ini membuat Cody sudah kehilangan perhatiannya untuk Tribal Chief ataupun untuk menantang Undisputed lagi. Dia sudah punya lawan baru, siap untuk balas dendam, yaitu Brock Lesnar. Ini fundamental dari cerita tersebut. Beberapa minggu setelah itu Cody sama Brock Lesnar pun ketemu tuh nggak pernah langsung kontak fisik ya. Cuman terakhir di draft kemarin itu Brock Lesnar sama Cody sempat ya, Cody udah berhasil bisa mukul, tapi banyak security yang memisahkan. Jadi sejak Brock Lesnar ngajar Cody F5 sebelum matchnya lawan Roman dan Solo, itu Cody hampir nggak dapat kesempatan untuk balas dendam sampai nanti di matchnya di Backlash tahun 2023 di Puerto Rico. Itu inti cerita dari match ini. Dan kita sudah pernah bahas, saya juga pernah bahas, kalau kenapa Brock Lesnar itu dimasukkan langsung jadi lawannya Cody, itu biar Cody bisa teralihkan dulu perhatiannya. Karena orang kan baru aja nih Cody kalah di WrestleMania, baru aja kesal, baru aja sebel, baru aja berpikir kalau Cody akan rematch lagi, bisa menantang lagi, bla 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 bla. Tapi saat itu setelah Brock Lesnar datang dan mengkhianati Cody, ini membuat orang berpikir ya udah, fokusnya Cody udah Lesnar sekarang, bukan lagi Undisputed, bukan lagi Bloodline.
urusan Cody untuk saat ini sama Roman Reigns udah selesai, guys. Roman Reigns siap menanti penantang baru. Banyak juga yang bilang ini mungkin cara WWE untuk membiarkan Cody fokus yang lain dulu, biar nanti next time SummerSlam mungkin WM40 mungkin Cody akan lawan Roman Reigns lagi. Gak peduli saya, guys. Terserah lah ekspektasi mau kemana, terserah lah itu rumor-rumor itu. Yang jelas saat ini Cody fokusnya Lesnar, and he should stay in the mid card. Prediksi saya untuk Brock Lesnar lawan Cody, menurut saya WWE membuat ini untuk momentum Cody, karena ada World Heavyweight Champion dan mungkin Cody juga akan potensi mendapatkan itu. Jadi kemenangan untuk Cody adalah kemenangan yang menurut saya sangat penting. Dia baru aja kalah lawan Roman Reigns. Kalau mau membuat Cody naik lagi momentumnya, ya menang lagi lawan Brock Lesnar. Tapi kita harus tahu kalau lawan Brock Lesnar mungkin Cody harus berusaha lebih keras lagi ya. Mungkin crossroadsnya sampai 5 kali untuk membuat Lesnar bisa dipin. Begitu. Karena lawannya ini beda sama Tribal Chief yang suka curang gitu, suka dibantu Bloodline. Ini enggak, Brock Lesnar sendirian aja, dia nggak ada yang bantuin gitu. Dan menurut saya prediksi saya Cody Rhodes menang, dan itu hal yang harus WWE lakukan. Berikutnya adalah match yang juga sayang untuk dilewatkan. Matt Riddle, Kevin Owens, Sami Zayn melawan The Bloodline. Dan baru aja kita saksikan di SmackDown kalau Kevin Owens dan Sami Zayn retain the championship, dan Usos, KO, Sami itu akan dipisah di brand yang berbeda. Mereka tidak akan ada urusan lagi setelah Backlash ya, karena draft itu akan berlaku setelah Backlash. Saya yakin setelah ini cerita Usos sama KO, Sami itu udah selesai. Untuk cerita untuk match ini jelas kelanjutan dari cerita WrestleMania, dimana KO sama Sami berhasil menang championshipnya. Kemudian jelas KO sama Sami itu butuh teman lagi untuk bisa mengatasi Bloodline yang selalu bertiga ini, sama Solo, Usos sama Solo gitu. Akhirnya dalam cerita pas Riddle kembali saat Raw After Mania, dia langsung dischedulekan dan juga langsung di build up untuk lawan Solo Sikoa, yang mana intinya si Riddle ini kan waktu dia off pas Narkoboy kemarin kan di story kan dia dihajar Solo, terus dia cidraan gitu kan, off lama, terus dia balik lagi mau balas dendam dengan Solo. Masuk akal ketika dia masuk balas dendam ke Solo, di mana Solo sama Usos sekarang lagi feud sama KO dan Sami, dan Riddle dimasukkan itu jadi satu yang make sense gitu, masuk akal ketika mereka ini bersatu di 3 lawan 3. Tapi kita diperlihatkan bagaimana KO, Sami dan Riddle ini nggak kompak, mereka tuh nggak solid gitu sebagai tim. Beberapa kali segmen dilihat bagaimana KO tuh nggak seneng sama Riddle nih, nggak nyambung orangnya, konyol gitu. Terus KO juga suka marah-marah sama Sami yang suka ngomong sama Jay lagi gitu loh. Ini nih orang nih nggak akur nih bertiga. Isunya tuh itu. Nah, untuk Bloodline setelah Uso kalah dari KO sama Sami di SmackDown kemarin juga nggak akur mereka, guys. Untuk Jay sama Sami oke lah masih akur. Si Uso sama Solo. Jadi 3 orang ini yang saya lihat itu storynya sama-sama isunya tuh nggak akur, nggak solid gitu. Nah, agak sulit saya memprediksi siapa yang menang, tapi kemenangan saya yakin akan lagi untuk Bloodline. Jadi prediksi saya Bloodline akan memenangkan match ini. Karena mungkin ya simple aja pilihan saya, karena Sami KO sebagai tag team champions, Riddle di sini jadi kayak pelengkap aja, dan ini bukan for the championship juga gitu. Jadi sangat aman kalau misalnya KO, Sami sama Riddle kalah. Mungkin Riddle juga yang dipin ya oleh jempolnya Solo. Walaupun Uso sama Solo tuh ada isu juga begitu. Jadi saya berpikir prediksi saya The Bloodline akan tetap memenangkan match tersebut. Lanjut lagi, matchnya adalah Zelina Vega melawan Rhea Ripley untuk SmackDown Women's Championship yang dimiliki oleh Rhea Ripley. Ini match yang diadakan tanpa ada cerita yang jelas sejak awal. Kenapa? Karena kan kita tahu bookingnya Zelina Vega di SmackDown tuh nggak kuat gitu loh. Dia jadi manajer atau ada di sampingnya Santos aja gitu loh. Cuma match mungkin sekali 2 kali. Tetapi tiba-tiba Zelina Vega pengen match lawan Rhea Ripley.
Saya mau match, ini kan kandang saya Puerto Rico satu-satunya momen di WWE ini. Saya harus dapat kesempatan bisa match di depan semua pendukung saya. Udah, Adam Pearce kabulin. Rhea Ripley juga dimintain pendapat, katanya kan Rhea Ripley mengiyakan gitu. Jadi spesial aja match ini hanya untuk treatment warga Puerto Rico yang mana Zelina mewakilinya. Dan untuk kemenangan Zelina nggak masuk akal menurut saya. Gak tahu ya, WWE kadang suka luar ekspektasi, tapi menurut saya nggak masuk akal Zelina bisa menang di match ini. Walaupun 2 minggu, 1 atau 2 kali show setelahnya WWE kayak build up Zelina Vega nih dikasih match, terus kayak dia nyerang Rhea Ripley itu bisa dapat kesempatan. Dan menurut saya gak ada kesempatan untuk Zelina bisa menang lawan Rhea Ripley. Dan sekedar untuk treatment warga Puerto Rico karena ada putri kebanggaannya, ya udah treatment aja, dan kemenangan masih untuk Rhea Ripley. Simple aja kayak ini, ceritanya nggak ada soalnya. Karena ini dimasukkan karena ada feud-nya LWO dengan TJD, jadi kayak Zelina juga dikasih kesempatan gitu. Walaupun kayak nggak bakal bisa menang gitu. Lanjut lagi adalah pertandingan ini juga yang agak cukup membuat saya kok ini matchnya gitu loh, yaitu Bianca Belair lawan Io Sky. Bukan saya berpikir Io Sky nggak layak ataupun nggak bagus, nggak keren. Bagus Io Sky, move-nya, performance-nya kalau bertanding. Tapi dia belum pas aja untuk lawannya Bianca di Backlash. Karena lawannya Bianca di Backlash kan bisa aja orang yang lebih di atas levelnya, lebih di atas dari si Io Sky, seperti Bayley kan, yang jelas pemimpinnya Damage Control. Asuka bisa mungkin rematch lawan Bianca lagi, atau mungkin Becky lagi dikasih kesempatan, atau mungkin Alexa Bliss kalau sudah balik. Jadi tuh untuk Io yang jadi match lawan Bianca, belum saatnya untuk Io dapat kesempatan ini. Dan ini membuat, ini menurut saya, jadi ini membuat orang berpikir retain lagi pasti karena musuhnya atau lawannya Bianca Io Sky yang bookingannya belum setara untuk level menantang championship. Ini terjadi karena Bayley memberikan kesempatan kepada Io aja untuk karena dia nggak enak sama Io yang nggak dapat kesempatan waktu itu. Jadi itu ceritanya tuh Bayley dikasih kesempatan untuk masuk match di contenders, number 1 contenders tuh lawan Bianca. Terus ada kecemburuan di Dakota sama Io. Kenapa kok kamu terus? Aku juga pengen kesempatan itu. Akhirnya Bayley balik lagi ke Adam Pearce, ngalah dia. Akhirnya yang dikasih kesempatan Io, dan ternyata Io menang match number 1 contender ini. Dan Bayley agak nyesel. Dia milih Io, katakan Io yang dapat kesempatan. Nah, inilah yang membuat saya berpikir kalau Damage Control akan split di draft. Ternyata tidak. Damage Control akan bergabung bertiga tetapan di SmackDown. Dan saya rasa mereka akan split dalam sebuah cerita ini. Dan ini jelas masuknya Io di sini itu bagian dari bagaimana WWE untuk membuat Io ini bisa lebih relevan lagi gitu loh. Dan juga membuat ketika nanti mereka bertiga split, itu Io bisa jalan sendiri. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau menurut saya begitu ya. Jadi menurut saya ini tetap Bianca retain karena ini for the sake of story-nya Damage Control aja untuk Io masuk ke dalam match ini. Lanjut lagi adalah Austin Theory, Bobby Lashley, dan Bronson Reed triple threat match for United States Championship. Ini yang saya bilang match yang akan steal the show. Ini match akan keren menurut saya guys ya. Bronson Reed ini dapat kesempatan di sini lumayan oke. Bobby Lashley juga akan membuat matchnya menjadi lebih strong performance gitu ya. Ditambah Austin Theory yang pasti akan mencuri-curi kesempatan di sini karena dia yang paling underdog ya istilahnya untuk melihat bagaimana size-nya dari Bronson Reed dan juga Bobby Lashley. Tapi Austin Theory kan US Champion di sini. Story-nya sendiri, Bobby Lashley sebenarnya ini kita masih kasihan ya karena dia harusnya dapat match di WrestleMania. Terus di sini match ini ke build up hanya karena Austin Theory ngejekin Bobby Lashley. Yang Bobby Lashley ya lama-lama emosi juga. Terus Bobby Lashley yang sempat match dengan Bronson Reed itu kayak match mereka tuh kayak nggak kelar
banget gitu loh. Kayak matchnya tuh belum selesai tapi sudah berakhir ya. Matchnya count out waktu itu. Dan kayak belum memuaskan, mereka pasti akan berlanjut feud, dan memang terjadi di sini. Dan WWE menambahkan Austin Theory biar high stake gitu, biar pertaruhannya tuh lebih besar, yaitu sebuah championship. Makanya Austin Theory diselipkan di bagian story ini, dan Bronson Reed juga langsung membuat impact dan menyasar US title. Awalnya hanya match up Bobby Lashley Bronson Reed, kemudian Austin Theory mengejek Bobby Lashley, dan Bobby Lashley emosi, Bronson Reed ikutan bergabung juga. Akhirnya mereka saling menghajar satu sama lain di 2 episode sebelumnya di Monday Night Raw. Untuk prediksi saya, Austin Theory melawan Bobby Lashley dan juga melawan Bronson Reed. Saya pengennya ada yang baru sih Bronson Reed, tapi kalau saya bilang retain untuk Austin Theory lagi di Backlash tahun ini. Lanjut lagi match yang tidak diduga-duga, tanpa tedeng aling-aling, Omos melawan Seth freaking Rollins. Begini ya guys ya, 2 minggu sebelum Backlash, ya lebih lah ya, diumumkanlah tiba-tiba di sosmed tanpa ada promo apapun, tanpa ada altercation di acara Raw, tanpa ada sindiran apapun dari MVP di sosmed ataupun di acara Raw, tiba-tiba ada match Omos lawan Rollins. Apa nggak kaget? Waduh, saya melihat ini langsung menyasar satu orang. Ping! Pak Kumis jelas yang bikin match ini. Rollins pun jelas agak kaget mungkin ya, lah kok tiba-tiba aku lawan Omos gitu. Dan build up-nya pun hanya 1 kali doang. Padahal di draft ini bisa loh, di draft kemarin ini kalau misalnya Omos sama Rollins mau build up lagi, tapi build up mereka cuma 1 kali di Raw kemarin, minggu kemarin. Dimana promo doang MVP, promo sama Rollins, di sampingnya ada Omos gitu. Dan Rollins bilang, bukan berarti Anda Giant saya nggak akan bisa curb stomp. Saya akan mencoba curb stomp yang paling besar. Ini akan jadi match, the biggest matchnya Rollins. Dia harus bilang begitu untuk bantu promo matchnya, bantu hype untuk matchnya. Tapi tidak ngaruh sama sekali. Harusnya ada kesempatan loh mereka di draft hari ini di episode Raw draft itu. Tapi enggak. Omos ia muncul lawan lokal talent lagi-lagi begitu. Terus Rollins yang muncul sendiri lawan solo gitu, urusannya sama Bloodline. Udah gak ada Omos. Terus bagaimana kita harus excited untuk menonton sebuah match yang gak kita harapkan, dan WWE gak ada effort untuk membuat match itu menarik dengan hype promo. Cuma 1 kali doang, dan itu pun ya begitu doang promo gitu loh. Jadi sejak ini diumumkan sudah terasa kalau ini match tidak penting. Tapi dibandingkan lawan-lawan Omos sebelumnya, nggak tahu ya guys ya, mungkin Seth Rollins bisa membuat match ini sedikit lebih menarik daripada match Omos sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Seth Rollins bisa curb stomp Omos, ataupun dia bisa curb stomp, tapi apakah itu akan berpengaruh untuk Omos menjadi drop seketika di curb stomp, atau gimana, atau malah Omos mendominasi? Prediksi saya, bingung gak saya sebenarnya. Omos sudah sering kalah. Gini aja, build up malas ini membuat saya berpikir Omos gak akan menang. Gitu aja, itu pas ya. Jadi Seth Rollins, prediksi saya, akan memenangkan match ini. Entah dengan apa ya yang dilakukan Rollins. Kemungkinan Rollins akan menang juga untuk momentum dia menangkan World Heavyweight Champion setelah Backlash ini untuk menuju turnamennya di Night of Champions. Gitu guys ya. Lanjut lagi, terakhir adalah main event, atau mungkin nggak main event ya. Kita lihat aja entah jadi match terakhir atau enggak. Ini adalah match untuk treatment warga Puerto Rico. Bad Bunny melawan Damian Priest dengan stipulasi San Juan Street Fight. Ini street fight biasa, cuma mungkin alatnya ada yang ditambah yang spesial Puerto Rico gitu lah ya. Build up ini juga cukup lama, right after WrestleMania.
Bad Bunny hadir di Raw dan dia juga hadir di WrestleMania untuk membantu mempromosikan Backlash juga. Karena di situ Bad Bunny ini ganggu Dominic, membuat Dominic itu tidak bisa mengalahkan bapaknya dengan curang, dengan memukul bapaknya pakai rantai. Gak jadi karena rantainya ditarik oleh Bad Bunny. Itu jadi akar permasalahan ini. Kemudian Bad Bunny muncul di Raw. Ini Dominic balas dendam, tapi Dominic sempat ditonjok sama Bad Bunny, tapi Damian Priest menghantam Bad Bunny ke meja komentator sampai hancur. Terus Bad Bunny nggak muncul lagi tuh, terus muncul lagi Bad Bunny pakai pakai candlestick, dia hajar Damian Priest. Akhirnya dia mengumumkan kalau matchnya akan one on one, Damian Priest melawan Bad Bunny street fight, San Juan street fight. Pertanyaan saya, kemungkinan ada perubahan kah ini? Soalnya sejak awal Bad Bunny ganggu Dominic, kita langsung berpikir Bad Bunny pasti akan ada match lawan Dominic. Terus Rey Mysterio bantu Bad Bunny kan bantu Rey Mysterio, terus Damian Priest bantu Dominic. Di 2 minggu setelah WrestleMania, kita berpikir ini akan jadi tag team, ya nggak guys? Rey Mysterio, Bad Bunny, Damian Priest sama Dominic, sudah jelas, udah kelihatan banget. Cuma entah kenapa ini jadi one on one ketika Bad Bunny balik dengan candlestick itu menghajar Damian Priest, tiba-tiba jadi street fight aja one on one gitu. Entah ada perubahan rencana atau memang sejak awal ini, kalau menurut saya guys ya, memang sepertinya ada perubahan rencana. Karena kan bumbunya Bad Bunny ganggu Dominic. Kenapa akhirnya dia match cuma lawan Damian Priest, Dominic gak ikutan? Nggak tahu ya kenapa di cancel kayak gitu, juga kurang paham saya. Saya berpikir kalau Dominic ikut campur tag team dengan Damian Priest, Rey Mysterio sama Bad Bunny campur di sini tag team, mungkin akan jadi memperpanjang ceritanya Rey Mysterio dan Dominicnya. Soalnya faktanya di draft TJD dipisah dengan Rey Mysterio dan LWO. Ini membuat ya berakhir tuh cerita untuk sementara waktu. Ceritanya Rey Mysterio dengan Dominic tuh di offin sementara waktu. Mungkin nanti udah siapin untuk match berikutnya yang lebih besar di event berikutnya SummerSlam atau, dan kesempatan Dominic menghajar bapaknya atau Rey menghajar Dominic ya kemarin di draft Monday Night Raw. Dan drama bapak sama anak udah selesai sementara ini. Dan setelah Backlash pun pastinya mungkin TJD dan Dominic bersiap untuk feud barunya. Rey sama LWO fokus untuk feud barunya. Menurut saya agak gantung sih. Agak gantung menyelesaikan feudnya seperti itu. Agak gantung. Dan masih jadi pertanyaan saya, kenapa nggak jadi tag team matchnya lawan Bad Bunny ini? Malah jadi one on one street fight untuk treatment warga Puerto Rico. Padahal pas banget loh, sama-sama Latino. Cuma mungkin ya, jadi saya jadi kepikiran, mungkin Damian Priest dan Bad Bunny kan sama-sama Puerto Rico, sedangkan Dominic sama Rey Mysterio bukan Puerto Rico. Correct me if I'm wrong. Jadi mungkin WWE mau ngasih, ya udahlah ini match untuk orang Puerto Rico aja deh. Atau mereka udah nyiapin sesuatu di match ini. Mungkin WWE akan mendatangkan, seperti yang ada rumor-rumor ya, WWE akan mendatangkan mantan pegulat mereka yang kelahiran Puerto Rico seperti Carlito atau mungkin Los Matadores. Tapi saya nggak mau ekspektasi tinggi ya. Yang jelas untuk match ini Bad Bunny melawan Damian Priest, saya pikir akan dimenangkan oleh Bad Bunny ya. Karena sejak awal Backlash itu adalah image-nya Bad Bunny. Jadi sejak awal WWE mempromosi Backlash ya Bad Bunny ya Backlash gitu loh. Begitu. Dan untuk overall ya match card ini, walaupun ya ada yang sampah, ada yang aduh kok gini matchnya gitu loh, tapi ada yang bakal keren guys. Kita nantikan saja dan saya yakin akan ada yang keren juga yang bisa kita harapkan untuk menghibur kita menonton WWE Backlash 2023. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis, dan pastinya buat teman-teman yang punya prediksi sendiri silahkan drop di kolom komentar. Pastinya jangan lupa kita akan watch along juga untuk Backlash, dan kita bisa nonton sama-sama melalui platform resmi yaitu Disney Hotstar. Dan juga kalau teman-teman yang
mau yang ada alternatifnya, silahkan join di Discordnya Gilang Gulat Wrestling. Segitu saja, terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel Gilang Gulat, and thank you.